Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahul Hadir, Allahul Hadir, Allahul Hadir, Allahus Syahidi, Allahus Syahidi, Allahus Syahidi, Allahul Ma'i, Allahul Ma'i, Allahul Ma'i, Allahun Nadiri, Allahun Nadiri, Allahun Nadiri, Allahul Mursyidi, Allahul Mursyidi, Allahul Mursyidi. Ya Allah, maafkan saya seandainya kemarin atau lusa saya keluar dari Islam, saya melaksanakan sebuah perbuatan yang tidak Engkau sukai. Ampunilah kesalahan saya. Izinkan saat ini saya untuk menyampaikan pesan-Mu yang Kau lewatkan malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau berpesan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun yang kau mengerti dariku masih satu ayat. Semoga dengan izin-Mu, dengan berkah-Mu yang meliputi alam semesta dan meliputi wujudku lahir dan batin ini, benar-benar menjadi berkah dan berfaedah bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi masyarakat, bahkan bagi anak-anak saya, momongan saya, dimanapun Anda berada, Kau adalah sayangku. Di mana kalian berada, Kau adalah kasihku. Dan sebenarnya kalian semua hakikatnya adalah saudaraku. Akhlak hamba Allah yang rindu padanya. Akhlak hamba Allah yang rindu kepadanya. Ia merasa bersalah. Ia merasa jarang bertemu. Dia merasa selalu tidak membuat Allah tersenyum. Maka aku menasihatimu, diriku dan anak-anakku juga mengaku semuanya, supaya engkau bergaul bersama orang-orang kaya dengan sikap yang mulia, dengan sikap yang baik, dengan sikap yang punya tata krama. Sedangkan bersama orang miskin dengan sikap yang rendah hati, hargai mereka, kasihani mereka, tolonglah mereka. Tanyalah mereka apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dan apa yang telah dirasakan dalam pikiran dan hatinya. Hendaklah engkau senantiasa bersikap rendah hati dan ikhlas. Keikhlasan itu akan membawamu untuk senantiasa memandang Allah. Rindumu dengan Allah akan
teratasi dengan izinnya. Jangan menyalahkan Allah dalam masalah duniawi. Jangan menyalahkan Allah dalam masalah duniawi. Allah tidak serendah itu. Allah adalah maha kuasa segalanya. Bahkan sumber segalanya. Dialah yang menolong semuanya. Dialah asal segalanya. Dan dialah yang bertanggung jawab tentang kebutuhan semua yang ada di langit dan di bumi. Dalam segala keadaan, jangan engkau abaikan hak saudaramu. Karena hubungan baik di antara kita, di antara dia dan engkau adalah harus dilestarikan. Harus dijalin dengan baik, saling mengerti, saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Karena kita bersaudara. Bergaulah bersama kaum miskin dengan sikap rendah hati, akhlak mulia, dan murah hati. Musnahkanlah egomu, hapus nafsumu yang jelek itu, sehingga kau dapat hidup kembali di alam rohani. Sehingga kau dengan izin Allah akan kembali kesadaran murni, yaitu kesadaran rohani. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang akhlaknya paling luhur. Perbuatan yang paling utama adalah menjaga hati agar tidak berpaling kepada selain Allah. Perbuatan yang paling utama adalah menjaga hati agar tidak berpaling kepada Allah. Utamanya pada bulan-bulan ini mendekati Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, yang penuh harapan. Kesalahan tidak pernah dicatat, tapi kebaikan dicatat dengan berlipat ganda oleh Allah. Apalagi Allah juga bersabda, berfirman, puasa itu milikku. Allah yang menilainya. Jurinya tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berpegang teguh pada kebenaran, dan kebenaran akan menimbulkan sebuah kebesaran. Cukuplah bagimu dua hal ini dari dunia, yaitu bergaul dengan orang miskin dan mengabdi kepada sang wali. Orang miskin adalah orang yang tidak membutuhkan apapun kecuali Allah. Cacianmu terhadap orang yang lebih lemah adalah tanda kelemahanmu sendiri. Hinaanmu terhadap orang-orang miskin itu sebagai tanda kelemahanmu sendiri. Kesombonganmu di hadapan orang-orang yang kecil itu bukti bahwa kelemahanmu nampak jelas. Kau tidak mengerti bahwa dirimu bersalah. Kau tidak paham bahwa dirimu diseret oleh energi negatif dari dirimu ke jurang kenistaan. Ingat itu. Kau menghina orang-orang miskin. Kau tidak dermawan kepada orang-orang tetanggamu. Itu pertanda kelemahanmu. Mentang-mentang kau sementara bilang aku tidak punya, aku belum ada, dan sebagainya. Kita pun bisa memberi apapun. Mungkin kita bertemu memberi senyuman. Kita menyapanya. Kita menyiram bunga-bunga di depan rumah kita. Itu juga kita memberi pertolongan. Kita memberi makan ayam. Kita memberi makan kambing.
kita memberi makan kucing yang datang di rumah kita. Itu pun juga melatih diri untuk menjadi orang yang selalu sadar dengan keadaan. Jadi cacianmu terhadap orang-orang yang sepadan denganmu adalah cerminan budi pekertimu sangat buruk. Kemiskinan dan tasawuf adalah dua upaya serius. Jangan pernah dipermainkan keduanya. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua dan umat Islam seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Duhai wali Allah, hendaklah kau selalu mengingat Allah pada segala kondisi. Di mana kau berada, di rumah, di ladang, di tempat-tempat hutan, duduklah sebentar, bersandarlah dirimu, fanakan dirimu, ingatlah Allah, rindulah akan Sang Pemberi segalanya. Allah adalah menghimpun segala kebaikan. Hendaknya kau senantiasa berpegang teguh pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tali Allah adalah tali yang kuat. Tali yang mengikat kita, mengikat persatuan kita, mengikat jiwa kita, mengikat kasih sayang kita kepada sesama. Tali Allah karena itu dapat mencegah kesengsaraan manusia. Hendaklah kau bersiap-siap menghadapi takdir Allah. Karena apa? Ketentuan Allah itu pasti akan terjadi. Kalau kau sampai tidak paham dan tidak siap-siap, baik khawatir kau tidak ikhlas dengan takdir Allah itu. Kau malam menyangka Allah yang tidak-tidak. Kau adalah maksiat kepada Allah. Contohnya aja, ada banjir, ada gempa bumi, Allah jadi tersangka. Kenapa sih kita gak menyalahkan orang yang berbuat salah di bumi ini? Kita urus, kita kumpulkan, kita didik, agar tak selalu membuat kerusakan di bumi. Jangan disangka bahwa rusaknya diri tidak merusak yang lain. Jangan disangka kesalahan diri tidak berefek kepada lingkungan. Itu sangat gimana? Itu tanda kelemahan yang ada. Sudah bekerja, digaji penuh, bahkan lebih gajiannya. Kadang satu hari bisa 3 juta. Satu hari bisa 2 juta. Satu hari bisa 7 juta. Bahkan ada yang satu hari mungkin bisa 5 juta. Tapi kenapa? Kok masih tega-teganya mengambil uang rakyat? Hingga rakyat di pojok-pojok desa sana hidupnya sengsara. Mencari uang 100.000 aja pakai membawa batu, membawa semen di pundaknya. Kadang-kadang sampai ngamen karena menjaga jangan sampai minta-minta. Sementara yang di sana mengatakan gajian 3 juta satu hari itu nggak cukup untuk jajan. Astagfirullah. Ketahuilah bahwa kau akan diminta pertanggungjawaban atas segala gerak-gerikmu, bahkan diammu itu akan diperhatikan oleh Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Beliau Allah itu sangat tahu kepada segala sesuatu. Enggak ada sesuatu pun yang lepas dari pandangannya. Itulah Allah, Tuhan kita, Sang Perkasa, Sang Pemerhati, Sang Cinta sejati kepada kita semua.
Oleh karena itu, hendaklah kau senantiasa menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Coba dirinya diprogram melakukan kebaikan sekecil apapun. Dilatih diri ini pada waktu yang tepat dan hindarkanlah anggota tubuhmu dari tindakan-tindakan yang tak berguna. Udah bukan waktunya di zaman seperti ini kita masih lengah-lengah saja. Kita selalu berbuat yang tidak berguna. Kita selalu ngobrol-ngobrol ngurumpi yang tak ada artinya. Kita selalu mencemooh kawan. Kita selalu memfitnah. Kita selalu mengadu domba semuanya. Sehingga kondisi menjadi kacau balau. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Dan juga taatlah kepada pemimpin-pemimpin setelahnya. Apalagi negara kita, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang berdasarkan Pancasila. Yang mana ketuhanan yang Maha Esa adalah kita semua ikut memiliki. Nama itu bukan nama milik seseorang. Nama itu bukan milik golongan. Nama itu bukan milik kelompok. Tapi ketuhanan yang Maha Esa adalah milik semua yang punya hati. Semua yang menyadari. Dan tunaikanlah hak pemimpin itu. Jangan menuntutnya dengan segala kewajiban-kewajiban. Dan berdoalah dalam segala keadaan. Doakan semuanya. Pemimpin kita semoga tidak salah dalam bekerja. Pemimpin kita semoga baik-baik saja. Pemimpin kita semoga diberkati. Sehingga dengan seperti itu, maka rakyat ini akan mengalami hidup yang bahagia, yang damai sejahtera. Berbaik sangkalah terhadap sesama muslim. Perbaikilah niatmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Jangan pernah tidur. Itu rahasia kalimat itu. Jangan pernah tidur. Tapi hatimu masih tersimpan kejahatan dan kebencian terhadap sesama, terhadap seseorang. Tidurlah dalam arti kau sudah bebas dari masalah. Doakanlah yang baik-baik bagi orang yang mendolimimu, menyakitmu, yang menghinamu. Doakan dengan baik. Enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi itu pernah dilempari batu, dilempari tai unta. Bahkan malaikat datang kepadanya. Muhammad Rasul, izinkan aku mengangkat gunung Uhud. Untuk apa? Manusia-manusia yang melempari kamu, yang benci sama kamu, tak pendamnya di bawah gunung itu. Jangan. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi, ya Allah, kasihlah petunjuk li umati kepada umatku, fa innahum sebenarnya mereka semuanya la ya'lamun, belum mengetahui. Bukan enggak mengetahui, belum mengetahui. Kenapa kau belum, Mbah? Ya suatu saat akan bisa mengetahui. Jangan dikatakan tidak mengetahui. Itu berarti mematahkan perjalanan seseorang yang punya cita-cita, yang punya mimpi-mimpi baik yang belum dilaksanakan. Ingatlah bahwa kita semuanya selalu dalam pengawasan Allah. Makanlah hanya makan yang halal. Bertanyalah tentang segala hal yang tak kau tahu kepada orang yang ahli.
dan kepada orang yang telah mengenal Allah. Dan malulah kepada Allah atas kelemahanmu, atas kebodohanmu, atas kesalahanmu, atas kesalahan kita sekalian. Bersabarlah dengan orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Bersahabatlah dengan selain Allah dalam kerangka persahabatan di jalannya. Sedekahkanlah hartamu di setiap pagi dan ikutilah sholat jenazah bagi setiap orang muslim yang meninggal dunia. Dirikanlah sholat istikharah, sholat taubat usai melaksanakan sholat maghrib. Ucapkanlah pada tiap pagi, hari dan sore hari doa ini yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ucapkanlah pada setiap pagi, hari dan sore sebanyak 7 kali. Doanya begini, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Jangan remehkan itu neraka. Karena apinya juga ada pada kepala kita. Apinya juga ada dalam dada kita. Apinya juga mungkin ada dalam jantung kita. Karena apa? Kitalah yang menyulut api itu. Akhirnya neraka bisa menyiksa semuanya. Karena kita yang menyulutnya. Wakutuhan nasu wal hijaroh. Ini cara Jawa urup-urupe geni neraka ngono sangka pribadimu lan watu. Watu itu apa? Kalau diri kita yang dianggap batu apa biasanya? Kepala kan. Oh, kepala batu itu. Nah, jadi di kepala kita dan di dada kita inilah apinya. Maka simpanlah. Kalau perlu padamkan agar tak terjadi apa-apa dalam dirimu, dalam diri kita, dalam diri anak-anak, istri kita, keluarga kita, aman, tentram dan damai. Masukan kemarin juga ada ilham doa, ilham ruhi, Allahumma salamun ya narukuni bardan wasalamun ala nafsi. Ya narukuni bardan wasalaman ala fikri. Ya narukuni bardan wasalaman ala akli. Ya narukuni bardan wasalaman ala wujudi. Ya narukuni bardan wasalaman ala qalbi. Ya narukuni bardan wasalaman ala sifati. Ya narukuni bardan wasalaman la dohiron wabatinan minatunya ilal akhirah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ucapkanlah juga selalu doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Dan Dialah juga pengasih dan penyayang. Lanjutkan ayat itu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa malikul qudus assalamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Usabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang selalu kasih sayang kepada semuanya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang menyebabkan semuanya ini ada. Yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah. Apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi selalu bertasbih kepadanya. Subhanallah, subhanallah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih apa yang di langit dan di bumi kepadanya, dan Dialah memang yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Semoga bacaan kita dimaafkan seandainya ada sebuah kesalahan. Pertolongan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tinggallah bersama Allah, seolah-olah tidak ada makhluk. Berdampinganlah dengan makhluk, seolah-olah dirimu tidak ada. Jika kau telah tinggal bersama Allah tanpa makhluk, sejatinya kau telah benar-benar ada. Sekaligus lenyap dari seluruh makhluk. Jika kau telah berdampingan dengan makhluk, seolah-olah dirimu sudah tidak ada. Sejatinya kau telah berbuat adil dan selamat dari kesusahan hidup di dunia maupun di akhirat. Engkaulah yang bertanggung jawab tentang hidupmu di dunia maupun di akhirat. Soal kematian itu tidak perlu kita sebut, karena semua akan mati. Tapi kehidupan di sini dan kehidupan di akhirat harus kita pikirkan. Tinggalkanlah segala makhluk di luar pintu kholwat kita, yang seandainya makhluk itu selalu mengganggu pikiran dan akal kita. Dan masuklah ke dalamnya seorang diri. Bukalah pintu yang telah disiapkan oleh Allah dengan ramah tamah, dengan penuh aturan, dengan penuh kesopanan. Jangan lupa baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Engkau dan menyaksikan segala sesuatu. Kau akan melihat kedamaian di dalamnya dengan mata batinmu, seperti Brontoseno melihat Dewa Ruci. Engkau akan menyaksikan segala sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dirimu akan lenyap, lalu sebagai gantinya datanglah perintah Allah dan kedekatannya. Datanglah kalimah-kalimah Allah, perintah Allah harus kita kerjakan. Akhirnya yen kaya mangkono kudu bisa memahyu hayuning bawana. Anglakoni tugasing urip. Datanglah perintah Allah dan kedekatan dengannya. Di alam kondisi itu kebodohanmu akan menjadi pengetahuanmu. Kejauhanmu akan menjadi kedekatanmu. Bisumu akan menjadi dzikirmu. Dan kondisi burukmu akan menjadi kesenanganmu. Karena di situ sudah enggak ada perintah, enggak ada larangan.
Dulu pernah kan kita di dalam Alastu, martabat manusia itu ada akadiyah, wahdah, wakidiyah, kemudian alam arwah. Di alam arwah itu kita dipanggil oleh Allah, dikumpulkan semua arwah. Berfirman Allah di dalam surat A'raf, Alastu birabbikum. Apa jawaban kita waktu itu? Qalu bala syahidna. Kita mengatakan, ya aku sadar, aku mengerti, aku mengenalimu ya Allah. Aku paham tentangmu ya Allah. Allah memanggil itu untuk sebagai ikatan agar kita nantinya di yaumul qiyamah tidak bisa kembali kepada sana. Itu dikhawatirkan oleh Allah. Maka kita harus belajar melihat tempat itu. Tempat yang pernah kita bertemu dengan Allah bersama-sama. Tempat kita bersama. Tak ada perbedaan satu sama lain. Bagaikan seorang haji di waktu di Padang Arafah. Pakaian putih semuanya. Apa jenderal, apa tukang sapu, apa tukang uang ngantar, gitu, tukang pengantar, gitu. Apa ada seorang pemulung, sama semuanya di hadapan Allah. Kita pernah bertemu di sana, aman, tentram dan damai. Tidak ada di sana merendahkan satu sama lain. Itulah ingatan saya. Disitulah kita muncullah sebuah kalimat siji papan tunggal pangeran. Artinya kita beda tempatnya. Kita dalam kandungan ibu yang tak sama. Kita mungkin di tempat pulau yang berbeda, di negara yang berbeda, di kolong langit ini. Namun kesadaran kita semua yang memperhatikan hanya Tuhan semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami berbakti karena kami sadar hanya Engkaulah yang selalu memperhatikan kami, tak pernah putus, tak pernah ditinggalkan, tak pernah berubah. Ya. Contoh lihat aja yang jelas itu matahari itu aja yang jelas. Itu makhluknya atau utusannya itu, utusan di bidang kehidupan. Sudah berapa tahun? Kalau nggak salah, menurut orang-orang ahli pengetahuan ada 4,6 miliar tahun dia menyala. 4,6 miliar tahun menyala. Sumbernya dari mana? Kenapa nggak habis cahaya itu? Kenapa nggak berkurang cahaya itu? Dia besarnya 109 kali bumi. Dan jarak dari kita menuju matahari 150 juta kilometer. Dan kita ikut bumi berputar. Mengelilingi matahari dengan panjangnya bentuk bola bulat yaitu 94 juta kilometer. Atau 94 juta kilometer, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Wahai saudaraku, sejatinya tidak ada yang lain kecuali makhluk dan Sang Kholik. Jika engkau memiliki Allah, katakanlah pada mereka, fa innahum aduwwun li illah rabbal alamin. Fa innahum aduwwun li illah rabbal alamin. Sungguhnya yang kau sembah itu adalah aku tak mengerti sama sekali. Jangan-jangan itu musuhku. Aku hanya menyembah
Tuhanku yang menolong seluruh alam. Illah Rabbal Alamin. Surat Asy-Syura ayat 77. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, siapa yang telah merasakan kondisi ini, ia akan mengerti. Lantas beliau ditanya, bagaimana mungkin orang yang telah dikuasai pahitnya empedu bisa merasakan manisnya gula, manisnya rasa. Beliau pun menjawab, dia harus berusaha menjauhkan syahwat dari hatinya dengan tekad dan upaya keras. Saudaraku, jika seorang mukmin berbuat kebajikan, nafsu hewaninya akan berubah menjadi hati. Tak ulangi pesan beliau, Ratu para wali, Syekh Muna Abdul Qadir Al-Jailani. Saudaraku, jika seorang mukmin berbuat kebajikan, maka nafsu hewaninya akan berubah menjadi hati. Saudaraku, jika seorang mukmin selalu berbuat kebajikan, maka nafsu hewaninya akan berubah menjadi hati. Dan dia pun akan mengetahui hal-hal yang hanya dapat diketahui oleh hati itu sendiri. Kemudian yang lain tidak bisa melihatnya. Inilah ditulis oleh putra-putra beliau, kitab Futuhul Gaib, ya, di bab 77. Judulnya amalan sepanjang waktu. Amalan sepanjang waktu. Jadi nggak tahu berhenti. Saya juga pernah memberi amalan sepanjang waktu. Jadi Allah qadim, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Wa ja'alna minal ma'in kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Di situ kita sudah mantep ngenger kamuktening Gusti Allah. Bacalah Allah, 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 Allah dalam hati 300. Kemudian katakan Allah itu wujud. Kemudian Allah, Allah lagi 300. Katakan dengan tenang, dengan fokus. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Baca Allah, Allah lagi 300. Tenangkan jiwamu, pikiranmu. Kalau perlu, kamu sudah berada di dalam cahaya. Katakan, Allah itu qadim. Kemudian Allah lagi 300. Begitu pula kayak tadi selanjutnya. Katakan, Allah itu wahdaniyah. Terus Allah lagi 300. Katakanlah Allah itu qiyamuhu bin nafsihi. Semoga dengan amalan itu, yang amalan sepanjang waktu sampai akhir hayat kita, bersatu dengan syirik kita untuk menjadi sebuah kendaraan cahaya barkun yang bisa terbang ke hadapan Allah di alam malakut, di alam lahkut, bahkan sampai di alam lahkut, sampai melewati alam jabar. Pastinya semuanya juga dengan izin Allah. Syekh Abdul Qadir selanjutnya bilang begini, bagi para kekasih, pintu akan selalu terbuka. Ketahuilah saudaraku, fana adalah menganggap tak ada seluruh makhluk. Ketahuilah saudaraku, bahwa fana adalah menganggap tak ada seluruh makhluk.
dan digantikan dengan sifat-sifat manusiawi. Digantikannya dengan sifat-sifat manusiawi dengan sifat-sifat malaikat. Ya. Di saat seperti itu tergantikanlah secara otomatis sifat-sifat manusiawi tadi dengan sifat para malaikat. Kemudian lenyap dari sifat-sifat malaikat ini dan selanjutnya kembali pada kondisi semula. Dalam kondisi inilah Allah akan menyirami sesukanya dan akan menanam di alam hatimu sesukanya. Jika engkau menghendaki kondisi ini, hendaklah kau menganut ajaran Islam. Di Islamlah metode ini diajarkan. Terlebih dahulu, kemudian istislamlah, berserah dirilah kepada Allah. Mohon maaf, walau mungkin itu setan yang ada pada diriku. Kau harus berserah diri kepada Allah. Kau harus istislam terhadap Allah. Kemudian mengenal Allah. Lalu makrifat kepada Allah. Lantas menegaskan wujud sejati jika wujudmu telah menjadi miliknya. Kau akan menjadi milik Allah sepenuhnya. Zuhud adalah amalan 1 jam dan waro' adalah amalan 2 jam kemungkinan. Sedangkan ma'rifatullah adalah amalan sepanjang masa, sepanjang waktu, abadi. Begitulah katanya. Ada 10 sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam perjuangan rohani, yang sedang mengintrospeksi diri, muhasabah, dan yang sedang mengencangkan tekad demi mencapai tujuan spiritual, ulul azmi. Jika mereka telah memenuhi dan melaksanakan sifat-sifat itu, mereka akan mendapatkan kedudukan tinggi dengan izin Allah. Pertama, tidak bersumpah atas nama Allah, baik sumpah itu benar maupun palsu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jika ahli mujahadah, muhasabah, dan ulul azmi berbuat demikian, ia akan terbiasa untuk tidak gampang bersumpah atas nama Allah. Ini waktunya mungkin harus disingkat. Kemudian nanti kalau besok ada sebuah pertanyaan, ditelepon aja mbaknya, apa yang kurang jelas bisa dijelaskan. Kalau Mbak belum tahu, Mbak tak cari kerpean, ya dah. Jika dia telah terbiasa untuk tidak bersumpah, Allah akan membukakan pintu cahayanya bagi mereka. Dengan begitu, dia akan merasakan manfaat hal itu di dalam hatinya. Karena hatinya telah penuh dengan cahaya. Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan menguatkan tekadnya. Dan Allah akan mempertebal kesabarannya. Dan Allah akan membuatnya terpuji oleh sahabatnya. Dan Allah akan menciptakan kita dihormati tetangganya. Bahkan setiap orang yang melihatnya akan merasa segan kepadanya. Dan akan diberkahi rezekinya yang melimpah. Wa ala wistaqum ala tariqatin la asqainahum ma'an godako. Barang siapa yang istiqomah di jalanku, tidak pernah melencang-melencang, tidak pernah selingkuh padaku, la asqainahum ma'an godako, maka akan ku beri air yang menyegarkan. Ma'an godako, air yang menyegarkan, dalam tafsir bebasnya diartikan rezeki yang melimpah lahir batin, dunya wal akhirah. Begitu. Kedua, menghindari dusta, baik serius maupun bercanda. Jika dia bersikap tegas terhadap hal ini, maka dirinya sendiri dan lidahnya pun terbiasa untuk tidak berdusta. Allah akan melapangkan hatinya dan menyernikan pikirannya sehingga ia tampak tak tahu kepalsuan.
Apabila dia mendengar orang lain berbohong, dia akan mencela kedustaan orang lain itu dan mencelanya di dalam dirinya sendiri. Jangan-jangan dirinya juga sering berdusta. Jika dia berdoa supaya dusta itu dihilangkan dari orang lain yang berdusta, dia akan mendapatkan pahala. Dan dia selalu pemaaf kepada orang yang selalu berbuat jelek kepadanya. Ketiga, tidak mengingkari janji. Hendaknya dia juga tepat waktu dalam memenuhi janji itu. Termasuk janji kita di alam roh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, benar engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah sesembahanku. Aku adalah hambamu. Engkau adalah Tuhanku. Itulah janji kita tatkala kita masih merdeka di alam arwah. Tapi kita setelah diberi baju ini, kita gembelo, sombong, mentang-mentang oh Gusti Allah ora ono. Ya, begitu. Tepat waktu dalam memenuhi janji. Hal ini akan menjadi karakter kuat dirinya sekaligus menjadi jalannya yang paling baik. Karena mengingkari janji termasuk dusta. Jika dia telah memaklumi ini, Allah akan membukakan pintu kemurahan baginya, memberinya derajat yang tinggi dalam sifat malu, membuatnya dicintai oleh orang banyak, jujur, serta mengangkat derajatnya di sisinya, dan dia selalu kasih sayang kepada sesamanya. Keempat, tidak mengutuk satu makhluk pun dan tidak menyakiti meski sering disakiti. Tidak mengutuk satu makhluk pun dan tidak menyakiti walaupun sering disakiti. Tidak pernah menyakiti walaupun sekecil atom pun, bahkan lebih kecil dari itu. Inilah budi pekerti orang-orang saleh. Dan budi pekerti para siddiqin, seorang yang mengamalkan prinsip ini, dia akan memperoleh kehidupan yang baik di bawah perlindungan Allah selama di dunia juga di akhirat. Allah akan mengangkat derajatnya, mengentaskan dan dari kehancurannya, menyelamatkannya dari ketergantungan terhadap makhluk, menjadikannya manusia yang mengasihi dan mendekatkan kepada Allah untuk menolong sesama. Kelima, tidak mendoakan keburukan bagi seorang pun meski dia telah mendoliminya. Tidak pernah mendoakan keburukan bagi seorang pun meskinya walaupun dia itu doliminya. Hendaklah dia, sebab orang yang memiliki sifat ini akan dianugerahi oleh Allah derajat yang tinggi. Orang yang telah terlatih dengan sifat ini akan memperoleh kedudukan mulia di dunia maupun di akhirat. Keenam, tidak memvonis musyrik, kafir atau munafik kepada seorang lain, utamanya orang muslim sesama. Astagfirullahaladzim. Adalah yang melakukan itu semoga dimaafkan oleh Allah dan mendapatkan sebuah kesadaran di akhir hidupnya. Karena umur ini umur terukur, napas terbatas. Kapan kita dicabut napas kita, diberhentikan napas kita, kapan kita dipanggil itu kita tidak tahu. Semoga dia bertaubat atas segala perbuatannya. Yang selalu memvonis musyrik, kafir atau munafik kepada orang, bahkan orang-orang muslim juga digitukan. Sikap ini lebih dekat dengan kasih sayang, derajat yang lebih tinggi. Sekaligus pengamalan sunnah yang sempurna. Sikap ini juga menghindarkan seorang dari intervensi terhadap ilmu Allah, menjauhkan dari siksanya, serta mendekatkan kepada ridhonya, rahmatnya. Inilah pintu kasih sayang dari seluruh makhluk di dalam hatinya. Ketujuh, tidak menoleh maksiat sedikit pun dan menjaga segenap raga dari perbuatan dosa. Inilah satu amal kebajikan, baik lahir maupun batin, yang paling cepat mendatangkan pahala di dunia dan di akhirat. Kelak yang telah disiapkan
untuknya oleh Allah. Kita memohon kepadanya agar menganugerahi dan membimbing kita semua untuk meraih sifat terpuji itu, dan memohon agar Dia mengeluarkan kita dari segala godaan syahwat duniawi, hawa nafsu kita dari hati kita. Kedelapan, tidak membebani orang lain. Tidak membebani seorang pun, baik ringan maupun berat. Sebaliknya, hendaknya melepaskan beban yang dipikul oleh seluruh makhluk, baik dimintai maupun sukarela. Inilah kemuliaan sempurna bagi ahli ibadah, sekaligus kehormatan bagi orang-orang bertakwa. Dan ini juga sifat-sifat seorang, yaitu pejuang bangsa, pejuang agama. Dia akan memperoleh kekuatan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan memandang seluruh makhluk itu memiliki kedudukan yang sama. Jika sifat ini telah terrealisasi di dalam hatinya, Allah akan membuatnya tidak lagi butuh terhadap segala sesuatu. Sebaliknya, Allah akan membuatnya yakin dan percaya hanya kepadanya lah orang itu menghadap. Amin ya rabbal alamin. Kecuali Allah, sementara seluruh makhluk baginya memiliki hak yang sama. Dia meyakini sepenuhnya bahwa hal ini merupakan kemuliaan orang-orang dan kehormatan orang-orang bertakwa. Bahkan hal ini merupakan pintu terdekat menuju keikhlasan. Kesembilan, tidak mengharapkan pertolongan manusia dan tidak menginginkan apapun yang mereka miliki. Inilah kemuliaan besar, kekayaan sejati, kerajaan besar, kebanggaan yang agung, keyakinan yang suci, dan penyandaran yang penuh kepada Allah. Mantep ngenger kamuktene Gusti Allah. Inilah salah satu pintu keyakinan terhadap Allah, sekaligus salah satu pintu untuk, yaitu kejuhutan yang mengantarkan seseorang pada sikap warok dan kesempurnaan ibadah. Bahkan ini salah satu tanda orang yang hanya pasrah dan mengandalkan Allah semata. Kesepuluh, rendah hati, tawaduk. Dengan sifat ini, kedudukan orang hamba akan diangkat kemudian, dan derajatnya di sisi Allah, dan manusia disempurnakan, diberi kuasa untuk meraih segala urusan dunia dan akhirat yang dia inginkan. Sifat ini merupakan dasar segala sifat lain. Seluruh sifat lain terkumpul dalam sifat ini. Inilah cabang dan kesempurnaan. Dengan sifat ini, seorang hamba akan meraih derajat orang-orang soleh yang ridho terhadap Allah dalam segala kondisi. Jikalau susah ataupun senang, tidak menghilangkan dualisme. Inilah ketakwaan yang sempurna. Kerendahan hati adalah tatkala seorang hamba tak melihat orang lain, kecuali orang itu memiliki kelebihan darinya. Siapa kau sebenarnya adalah kasihku, dan siapapun kalian di mana kau berada adalah saudaraku. Dia akan berkata, mungkin orang itu lebih baik dari aku. Jika orang lain itu lebih mudah darinya, dia akan berkata, orang ini tak pernah bermaksiat kepada Allah. Dengan penuh dengan dosa, pasti dia lebih baik dariku. Jika orang lain itu lebih tua darinya, dia akan berkata, orang ini telah menyembah Allah lebih lama dariku. Dia pun lebih dariku. Jika ada orang lain itu pandai, dia akan berkata, orang ini memiliki ilmu yang tak aku miliki. Mencapai ilmu yang tak pernah aku capai. Mengetahui apa yang tak aku tahu. Dan mengamalkan ilmunya. Jika orang lain itu bodoh, dia akan berkata, orang ini melakukan maksiat karena kebodohannya.
Sedangkan aku melakukan maksiat meskipun aku berilmu. Aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku dan akhir kehidupan nanti. Kenapa aku masih selalu melakukan kemaksiatan? Jika orang lain itu fakir, ia akan berkata bisa jadi suatu hari nanti dia akan masuk Islam. Kalau dia kafir. Jadi dia berdoa dan mengatakan bisa jadi suatu saat dia adalah masuk Islam. Dan sebaliknya bila jadi ada tuh cerita sedikit gitu. Seperti ceritanya siapa? Khalid bin Walid itulah. Walid itu sudah membunuh orang Islam banyak sekali. Tapi kalau mau dibunuh oleh para sahabat, Nabi melarangnya. Jangan dibunuh, tahan dulu. Nabi melihat cahaya dalam tulang belakangnya siapa? Walid. Singkat saja, maka lahirlah anaknya namanya Khalid bin Walid. Dialah pahlawan Islam yang bisa menyebarkan Islam sampai ke Roma. Ya. Gitu. Waktunya sudah banyak dan ternyata baturnya hampir habis ini. Mohon maaf dan lain lagi bisa ganti dengan judul yang itu tadi. Semoga kita bermanfaat dan kalau mungkin kurang jelas tanya, nanti Mbak Ai tak cari kerpean untuk menerangkannya. Demikianlah apa yang bisa saya lakukan untuk sampean semuanya. Kalau ada salah, semoga Anda ringan memaafkan saya. Supaya tak memberatkan perjalanan saya kepada Tuhan. Kalau saya selalu bersalah pada Anda, maka aku semakin dijauhi oleh Tuhan. Ya. Selamat berjalan, selamat berjuang, selamat bekerja. Semoga Allah selalu menganugerai kesehatan, kebarokahan, rezeki yang melimpah. Yang banyak utang semoga cepat terselesaikan. Dengan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus ya, seandainya yang ada kesulitan mendekati Ramadan, ngomong baik. Ya mungkin siapa tahu baik bisa menolongnya. Ya. Jangan terlalu bekerja berat di dalam Ramadan. Orang-orang yang sudah tua nanti jangan-jangan malah tidak puasa ya. Sudah. Wassalamu ala man ittaba'al huda wa dholama ala man ittaba'al hawa. Ridha wal inayah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.